Halo sahabat Timnas Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas dan membedah tentang taktik Kluivert yang akan dijalankan mendatang untuk melawan Australia. Ini hanya perkiraan dari saya sendiri ya, untuk seperti apa nanti untuk Patrick Kluivert ini untuk menjalankan bersama Timnas Indonesia untuk melawan Australia. Karena di sini yang seperti yang saya ketahui di pertandingan-pertandingan yang lalu itu juga di kubu dari Australia ini juga cukup rapat sekali pertahanannya dan mengandalkan serangan balik. Ini dari beberapa, ada 3 pertandingan yang sudah berlalu itu selalu menggunakan formasi yang sama, dan kemungkinan besar di sini untuk formasi dari Timnas Indonesia tidak akan beda jauh dengan yang dipakai oleh Sintayong. Memang nanti ada agak perbedaan sedikit ya. Memang kalau ini ingin merombak tentang taktikal ataupun ingin merombak dengan susunan pemain, itu kelihatannya ini terlalu dingin, dan ia juga kemungkinan besar tidak akan memakai misalnya 4-3-3 seperti itu, ataupun memakai formasi lain, memakai 4 back 3 back. Ini kemungkinan besar saya akan di sini untuk Patrick Kluivert pastinya kemungkinan besar akan memakai 3 back, karena memang kalau dengan memakai 4 back tentunya di sini dari pengalaman yang ada tentunya akan merombak dari sebuah komposisi, karena memang Timnas Indonesia sudah terbiasa dengan 3 back ya, sudah terbiasa 3 back, dan itu tidak mungkin kalau ujuk-ujuk sekonyong-konyong langsung diubah. Nah, ini akan menimbulkan hal-hal yang memang kebiasaan dari Timnas Indonesia akan berubah total, dan ini akan bisa menjadikan miskomunikasi juga karena kebiasaan hal itu. Mungkin akan dirubah secara pelan-pelan mendatang untuk dari komposisi pemainnya, dari formasinya. Oke, kita akan langsung saja ke dashboard di samping saya untuk ya. Nanti kemungkinan besar, dan di sini saya akan menggunakan formasi. Perkiraan ini formasi adalah Timnas Indonesia yang ini ya, ini Timnas Indonesia ini kemungkinan besar ini akan memakai formasi 3. Nah, ini akan formasi 3-4-3 ini menurut saya, dan ini akan melebar ke sini, dan ini juga akan melebar. Nah, seperti ini 3-4-3 ini menjaga kedalaman 3-4-3, dan di sini ini juga akan melebar. Nah, ya, dia akan melebar begini, dan ini tetap ini maju. Dan 3-4-3 ini kalau kita saat akan menyerang tentunya di sini untuk ada dua flank ini ya, ada dua flank ini akan maju, ini akan, ataupun di sini ini akan maju ke depan. Nah, untuk membantu serangan, untuk membackup ini kalau saat kita ini akan menyerang, dan ini akan seperti ini ya, ada di sini akan 3-4-3 di sini. Nah, dan ini akan untuk 2 orang ini akan membantu untuk flank di saat menyerang. Ini akan membantu untuk flank, kita akan tetap di sini ada 3 orang, dan di sini juga ini di sini tengah ini geser seperti ini, dan untuk back di tengah ini akan tetap saja tinggal back, tapi di sini untuk di tengah tentunya di sini untuk menjaga kedalaman akan menjadi 3-3, akan menjadi tetap, dan ini akan juga untuk maju untuk membantu serangan ya, untuk membantu serangan seperti ini ya, dan tentunya di belakang tetap menggunakan 3 back. Saat menyerang ini akan menggunakan seperti di sini, kita bisa saja di sini untuk flank, di sini di tengah ini bisa langsung ke sini untuk Tom Hai. Berarti ini aja kalau saat menyerang bisa menggunakan 5 orang ataupun 4. Di sini bisa menggunakan 4. Ini untuk 4 untuk mengatur, karena apa? Karena di lini di korek di sini Australia itu selalu mengandalkan flank di tengah, dan biasanya untuk Australia sendiri ini akan menggunakan 5 back. Nah, akan 5 back. Nah, akan menggunakan 5 back yang akan diterapkan biasanya yang sesuai yang dilakukan untuk Australia itu menggunakan 5-3-2 formasi yang kesukaan dari Australia, dan ia selalu menyerang dari sisi samping sini. Nah, ia akan lalu karena memang kekurangan dalam tengah, dan ini adalah poros, dan nanti yang harus diatasi halus di lini tengah ini memang harus di sini ada 3, dan ini ya, ini harus benar-benar untuk merebut bola yang ini yang di tengah. Tentunya di sini harus kita berani berduel di lini tengah, kita harus berani berduel, dan di sini ada ini mencoba ini agar
memberikan, pasti akan diberi umpan ke sini ataupun ke sini, sebelah kanan atau sebelah kiri sudah pasti. Dan nanti ini harus bisa mengeback di sini, dan ini harus bisa maju ke depan untuk mengantisipasi umpan yang diberikan, dan ini harus head to head terus. Nah, dan untuk menjaga ke dalam tengah, untuk di sisi kanan ini harus tengah, ini harus ke tengah. Dan untuk agar mengantisipasi juga dari serangan sayap, ini bisa saja serangan sayap seperti ini harus dari back, dari tengah kita harus selalu backup, ya, lalu ke backup ke di sebelah sini, sebelah kanan. Dan ini juga tentunya harus berantisipasi juga, dan saat diserang tentunya ini juga akan mundur. Nah, ini akan mundur untuk pemain timnas Indonesia, ini juga akan flank kita juga ini akan mundur, dan ini juga speed untuk juga mundur untuk membantu serangan, dan ini juga mundur membantu serangan. Dan timnas Indonesia bisa membentuk kembali 4-3 akan dan mundur, dan ini akan selalu mundur, dan ini sambil menghalau dari serangan samping. Ini pemain-pemain kita itu mundur ke belakang menjadi kembali 4 back kembali. Dan untuk tapi di sini transisinya memang sungguh cepat. Kalau memang kita nanti menggunakan ini kan formasi, biasanya timnas Indonesia ini perkiraan saya itu akan menggunakan formasi 3-4-3 untuk menguasai di lini tengah. Karena di sini untuk dari Australia sendiri, ini di lini tengahnya saat menyerang ini akan maju ke depan. Nah, ya, ini juga ini akan ke samping dan akan meninggalkan 3 back. Untuk lini dari Australia biasanya, ya, saat menyerang. Dan untuk samping sini juga akan ke tengah biasanya. Nah, ini akan kegeser sini, dan ini maju ke tengah. Nah, seperti ini, ya. Jadi poros dari Australia biasanya di lini tengahnya ini untuk membagi bola, asalkan kita nanti bisa meredam dan bisa head to head di lini tengah. Tom Hay ataupun nanti Joy Pelupesi harus bisa menghentikan pemain dari Australia di lini tengah kita. Nah, jadi seperti itu, ya, bisa di lini tengah kita. Dan itu jadi formasinya itu kemungkinan besar ini akan menjadi, dan saat menyerang timnas Indonesia akan berubah menjadi 4-3-3. Nah, akan berubah menjadi 4-3-3. Timnas Indonesia tidak berani untuk menjadikan formasi sebagai 5-3-2, tidak akan berani untuk meninggalkan flank di sini dua di sini, tidak akan berani. Kenapa? Karena ini sangat riskan, karena permainan dari sayap dari Australia ini juga sangat-sangat ketat sekali, sangat cepat. Mereka mempunyai kecepatan dalam mengolah bola, dan juga kecepatan transisinya sangat cepat. Nah, apalagi di sini untuk pemain tengah, memang pemain tengah banyak yang bukan berarti timnas Australia yang tidak bisa berbuat apa-apa ataupun tidak. Sepertinya kita juga mengeluhkan kita, wah, dengan pemain kita yang bagus, tapi di dalam lapangan kita belum tahu apa yang diberikan kejutan kepada Australia kemungkinan besar. Karena memang di sini untuk Australia sendiri memang di favoritnya adalah dengan formasi 5 back 5-3-2, formasi 5-3-2, ya. Untuk formasi 5-3-2, formasinya 5-3-2 mengandalkan flank kanan, flank kiri. Ini dia. Ini dari saya amati dari 3 pertandingan selalu menggunakan 5 back di bawah di pertahanan, dan ini akan menyamping seperti ini dan akan membentuk diagonal seperti ini. Nah, akan menggantung diagonal seperti ini, seperti O. Nah, ini selalu saat ada lawan menyerang, misalnya dari samping atau apa, ini akan diagonal. Lalu bagaimana untuk menumbangkan untuk bisa masuk ke dalam pertahanan? Kita harus memang benar-benar di sini, kita harus berani, pemain Indonesia di lini tengah ini harus ada yang berani maju untuk head to head dengan pemain tengah dari Australia, dengan Australia, karena memang mereka juga memang dengan 3-2, ya, formasi 3-2. Dan di sini ya, akan seperti ini. Nah, ini harus berani head to head melawan pemain tengah dari Australia terlebih dahulu. Dan kemudian saat ini melakukan kesalahan ataupun kalau mereka bola diarahkan biasa dari samping, ini dari kita, striker kita ataupun kita dari
sayap kita ya ini atau back dari kanan atau kiri ini harus berani merebut bola dan memaksa untuk Australia ini melakukan kesalahan dengan cara kita pressing sebelah kanan atau sebelah kiri, maka akan timbul mereka akan terpressing dan akan melakukan kesalahan. Dan kemarin juga yang dilakukan oleh Jepang saat pertandingan melawan Jepang, Australia melawan Jepang, itu juga yang dilakukan Jepang itu selalu membuat pressing di lini kanan dan kiri dan juga tengah ya. Ini agar mereka melakukan kesalahan, bahkan yang selalu diporsel itu selalu di backup itu di lini tengahnya, membuat lini tengah dari Australia ini sehingga lini Australia di tengah ini sehingga mati tidak bisa mengalurkan bola, itu baru bisa menembus. Dan saat ini kehilangan bola dan kita merebut bola, maka dari sisi kanan kita bisa langsung masuk ke sini. Bisa masuk langsung ke sini dan ini juga bisa membantu ke sini untuk mengantisipasi. Dan ini saat ini membagi bola ini bisa saja Tom Hai ataupun Pelupesi di sini. Dan tentunya di sini dalam formasi timnas Indonesia di sini juga membantu dalam serangan dengan serangan di sini ya. Nah, ya, di serangan ada 4. Di sini ada 4 dan di sini masuk. Nah, kemudian kita masuk dan kita meninggalkan 3 back saja di belakang, lalu ini membantu lini tengah ya, ini membantu lini tengah. Dan berarti formasi terjadi 4-3 tatap 4-3 3-4-3. Nah di sini dan sekali-kali ini untuk di sini untuk menyerang menjadi di sini posisi 4 di sini untuk menghalau. Kenapa tidak langsung 5 penyerang sekaligus? Karena di sini takutnya karena untuk Australia ini mengandalkan serangan balik, tentunya ini akan mengandalkan biaya dari samping ini langsung segini, maka dari back kita kalau kita langsung menyerang full time, kita menyerang full time dengan formasi 5-3-2 misalkan itu ya, ataupun 5-2-3, ini akan berbahaya di lini tengah. Jangan sampai untuk pemain Australia ini langsung ini berhadapan dengan head to head 3 lawan 3. Dan ini kalau berhadapan dengan 3 lawan 3 ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena pemain depan dari pemain tengah dan juga lini depan dari Australia ini sangat berbahaya. Dan ini sangat pandai mencari posisi, ini bisa langsung ke kiri dan ini posisinya tidak langsung ke senayan ini, tapi ia berputar-putar untuk mencari ruang yang di tengah ini. Dan di sini langsung maju ke depan untuk Australia dan yang tengah ini berputar-putar untuk mencari ruang dan posisi tidak tepat langsung ke sini saja tidak. Jadi susah dialog dan kemudian maka dari back kita tentunya untuk mengejar dan akan mengejar bola di sini kalau dikasih ke lini tengah ini di lini tengah ataupun langsung diumpan dan ini langsung ke sini langsung diumpan ke sini, maka di sini untuk back lini tengah kita tidak akan bisa mengejar kecepatan dan kelincahan dari Australia, karena kalau head to head ini sangat berbahaya. Nah ya, karena mereka punya kecepatan dan juga punya skill ribet atau punya skala untuk mengelitari musuh. Jadi ini kita harus diantisipasi sekali. Jadi menurut saya di sini ya teman-teman, kita tidak akan menggunakan formasi 4-back. Kalau menggunakan formasi 4-back kita akan tenyap, tapi kita tidak akan bisa menyerang. Dengan menyerang dengan 4-back memang kita akan selalu menguasai bola, tapi takutnya di sini kalau kita menggunakan back dan kita dengan football untuk menguasai bola terlalu lama, ini biasanya pemain-pemain kita, apalagi pemain-pemain kita ini adalah tercenderung dengan baru. Jadi banyak yang baru itu cenderung akan melakukan kesalahan karena memang chemistry belum terbentuk. Jadi untuk akan berakibat bahaya karena memang dengan miskomunikasi itu yang akan dialami oleh timnas Indonesia jikalau memang menggunakan 4-back. Itu tentunya akan banyak menguasai bola, dan yang menguasai bola sistem agak bertahan ini sangat riskan juga, memang agak riskan karena kemarin banyak sekali kita juga dalam pertandingan yang lalu-lalu itu juga kita selalu kecolongan dengan kesalahan kita sendiri.
dengan formasi yang banyak menguasai bola. Kemungkinan seperti itu ya yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan menurut formasi yang terbaik untuk melawan Australia yaitu adalah dengan formasi 3-4-3. Nah, dengan harapan untuk menguasai lini tengah agar mengunci lini tengah dari Australia ini, maka bola akan banyak yang kita kuasai. Dan untuk di flank depan 3 ini bisa mengatasi dari striker dari Australia yang bermain di flank kanan dan kiri, karena mereka suka menggunakan 2 penyerang. Nah, untuk mengatasi 2 penyerang dan untuk di lini tengah ini akan sangat mudah kalau melakukan ada 3-4-3 akan dengan mudah untuk transisi. Untuk timnas Indonesia sangat mudah untuk transisi ke depan maupun menyerang, ini akan sangat mudah ya, dan akan cepat untuk mengantisipasi kecepatan dari Australia. Nah, itu yang untuk mengantisipasi kecepatan dari Australia dengan formasi 3-4-3. Dan juga itu lebih fleksibel untuk membantu serangan, oke, untuk membantu pertahanan transisi cepat juga oke. Jadi itu kemungkinan besar juga di sini untuk Australia juga akan tampil menyerang, walaupun hanya mengandalkan tampil menyerang tapi hanya mengandalkan 2 flank kanan dan kiri dan juga di lini tengah. Tetap mereka akan menggunakan formasi 5-3-2 ya, 5-3-2. Dan saat menyerang ini bisa menjadi formasi Australia bisa menjadi formasi 5 ya, ini 5-2-3. Nah, seperti itu bisa menjadi 5-3-2 ya, menjadi formasi di depan 5 dan di belakangnya 3 dan meninggalkan 2 center back. Nah, kenapa? Karena mereka punya kecepatan dalam transisi, maka di tengah pemain 3 di tengah ini bisa mundur untuk membantu serangan, langsung mundur di depan gawang mereka menjadi formasi 5 kembali. Nah, seperti itu ya. Biasanya seperti itu yang dilakukan oleh Australia yang saya amati dalam 3 pertandingan yang sudah berlalu, saat menghadapi Bahrain, saat menghadapi Jepang, juga serta menghadapi Cina. Nah, itu seperti menggunakan formasi yang sama dan kriteria yang sama, dan seperti itu diulang-ulang terus. Dan mereka juga gemar melakukan kesalahan ini yang harus kita manfaatkan agar mereka bisa membuat kesalahan di areanya sendiri. Dan demikian, terima kasih teman-teman, terima kasih untuk prediksi saya dan secara statistik untuk menghadapi Australia mendatang. Dan kita juga jangan meremehkan, dan siapapun pelatihnya mari kita selalu dukung timnas Indonesia. Dan walaupun timnas Indonesia nanti kalah ataupun menang ataupun imbang, tetap kita dukung timnas Indonesia karena itu adalah timnas kebanggaan kita. Salam sepak bola.